Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Sakira Vilneria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu duduk manis saja dan lihatlah kejadian yang akan terjadi. Fokus ya, resapi dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Dan ini adalah jenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang, jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik, maka dari itu kamu harus bijak. Kamu harus bijak dalam bersikap, kamu harus bijak dalam bertindak. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke ya, kembali fokus, resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca. Untuk di tema readingan kita kali ini, di kartu pertamanya ada Six of Cups. Ya, dimana untuk di kartu pertama ini seperti menggambarkan sebuah kisah masa lalu, ya kan, sebuah hal yang pernah terjadi di dalam kehidupan kamu. Ya mungkin saat ini kamu sedang duduk manis, ya kan, melihat kenyataan yang terjadi, melihat hal-hal yang datang hadir di dalam kehidupan kamu. Ternyata ya kehidupan kamu kali ini sedikit nyaman dari kehidupan kamu yang dulu. Ya kan, dari masa lalu kamu yang dulu yang mungkin terlalu banyak problem, terlalu banyak masalah. Tetapi dari apa yang sudah terjadi di masa lalu kamu, ya di sini kamu belajar bagaimana harus bertindak, bagaimana harus bersikap, bagaimana harus mengupayakan segala upaya, usaha dan kerja kerasnya, ya kan? Dan di sini coba biarkan hidup kamu mengalir seperti air. Membiarkan sesuatu hal yang mengalir secara alami, sama seperti halnya kamu menerima kenyataan hidup yang kamu hadapi tanpa harus denial. Setiap masalah pasti akan mendewasakan kamu. Kamu tidak perlu marah, menolak hal-hal yang terjadi pada diri kamu, sekalipun hal itu sangat menyakitkan bagi kamu. Di balik setiap peristiwa ada hal-hal baru yang bisa kamu mengerti. Ketika kamu sudah bisa merelakan kenyataan sebagai kenyataan yang bukan lagi sebagai mimpi, ya kan, tetapi sebuah kenyataan yang bisa mewujudkan setiap angan dan harapan kamu. Dan hidup itu singkat. Jika kamu terlalu mengingat dan mengenang masa lalu kamu, hidup itu terus maju, ya kan, hidup itu terus berjalan. Jadi jangan hanya stuck dalam masa lalu kamu saja. Kalau kamu stuck dalam kehidupan kamu di masa lalu, kamu tidak akan mendapatkan perkembangan yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Ya, kehidupanmu hanyalah sementara. Suatu saat semua yang bernyawa pasti akan mati dan kembali kepada penciptanya. Ya, jangan menjalani hidup tanpa arti. Setidaknya kamu harus bisa kembali dengan membawa kenangan baik dan tidak terlupakan. Kamu tidak harus menjadi orang kaya untuk bisa membuat kenangan baik, tapi setidaknya bisa berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Kamu juga tidak harus bekerja setiap hari sampai larut malam sehingga mengorbankan jam istirahatnya kamu. Cukup kerjakan semampu dan sewajarnya tanpa harus kehilangan momen berarti bersama keluarga, ya kan. Momen-momen yang sangat berarti bersama keluarga yang terkasih dan tersayang. Cintai hidup kamu, tapi jangan terlalu mencintai apa yang ada di dalam diri kamu, karena kamu tidak pernah tahu kapan mereka akan berhenti mencintai kamu di sini. Oke, kita coba lihat untuk di kartu keduanya ada Four of Pentacles. Di sini aku lebih ngelihatnya kamu sedang menjaga suatu keseimbangan dalam finansial kamu. Kamu tidak ingin mengalami sebuah kesulitan, kesusahan dalam finansial. Jadi kamu ngejaga keseimbangan kamu yang mungkin saat ini finansial kamu mulai membaik, finansial kamu mulai meningkat. Jadi di sini kamu menjaga keseimbangan itu, tidak ingin terpuruk kembali, tidak ingin mengalami hal-hal atau problem-problem yang membuat kepala kamu pusing. Ya kan, jika kamu ingin menciptakan sesuatu hal, jadi ciptakanlah suatu perubahan yang lebih terarah, yang lebih tertuju. Aku yakin ya dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kamu mampu menciptakan hal-hal yang luar biasa. Terutama dalam finansial ya, dalam mengelola keuangan harus kamu benar-benar telaah baik-baik. Uang masuk, uang keluarnya harus benar-benar kamu imbangi. Jangan lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, itu tidak balance, ya itu tidak akan baik. Di sini kamu akan mengalami kesulitan kalau kamu terlalu mengikutkan ya keinginan atau hasrat kamu saja. Cobalah hidup seperti cerminan diri.
Hidup terjadi dari apa yang kamu pikirkan. Ketika kamu berpikir bahagia, hidupmu akan membahagiakan. Ketika berpikir sebaliknya, kenyataan akan seperti itu. Hidup layaknya sebuah cerminan di dalam diri, ya kan? Untuk membuat nampak menarik dan menyenangkan, maka ada di dalam pikiran kita pun harus diselaraskan. Tidak ada orang yang bahagia ketika dalam pikirannya penuh dengan duka, pikirannya penuh dengan hal-hal yang negatif. Kebahagiaan hanya datang pada mereka yang yakin bahwa hidup adalah sebuah berkat yang harus disyukuri, ya kan? Harus berterima kasih untuk apapun itu keadaannya, ya. Terutama dalam keadaan buruk sekalipun. Dari hal buruk itulah kita belajar untuk merubah, untuk mengupgrade diri, ya. Dan kita lihat di kartu berikut ada Six of Pentacles. Dari apa yang kamu upayakan, usaha kamu, kerja keras kamu, jerih payah kamu akan membawa suatu hasil yang baik. Kamu seperti akan mendapatkan hadiah yang benar-benar tidak kamu duga, tidak pernah kamu sangka-sangka. Yang kamu lakukan di sini hanya berjuang, berusaha, bekerja keras, tetapi hasil dan hadiahnya memang sangat luar biasa. Semesta sudah mempersiapkan itu semua untuk kamu karena kamu layak dan pantas untuk mendapatkan ini semua, ya. Dan jangan lupa, di saat kamu mendapatkan rezeki, di saat kamu mendapatkan uang, ya kan, kamu jangan lupa untuk membantu orang lain. Karena rezeki yang kamu terima, rezeki yang kamu dapatkan, ada rezeki orang lain juga yang semesta titipkan di sini. Jadi jangan takut untuk membantu orang lain. Jangan takut dengan membantu orang lain kamu akan kesulitan, enggak. Ya, bahkan ini akan melipat gandakan apa yang kamu berikan, apa yang kamu bagi. Jadi kamu harus berbagi andil di sini, ya, dan kamu bisa lebih menikmati hidup kamu dengan duduk manis saja. Lihat kenyataan yang terjadi, lihat hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kamu di sini, ya kan? Kamu yang pernah mengalami suatu kehancuran, kamu yang pernah mengalami sesuatu hal yang buruk di dalam hidup kamu, ya, jangan sampai ini menjadi akhir dalam hidup kamu. Ini harus menjadi awal kebangkitan kamu. Di saat kita mengalami ketidakberdayaan, ketidakpuasan, kita ngerasa di sini kita seperti tidak ada sisi positifnya, ya. Kamu harus mengakhiri keterpurukan kamu, kamu harus mengakhiri ketidakberdayaan kamu, dan kamu bisa mengulang kembali loh. Kesempatan dan peluangnya selalu ada. Jadi manfaatkan itu semua. Jika kamu masih mampu, masih ingin menciptakan perubahan, masih ingin mewujudkan setiap cita-cita dan harapan kamu, ya jangan takut untuk mengulang kembali segalanya dari awal. Ya, memang semuanya butuh perubahan. Siapa sih yang gak mau berubah dalam hidup? Siapa sih yang gak mau mendapatkan keberkahan di dalam hidup? Semuanya pasti ingin. Tetapi sudahi apa yang membuat kamu tidak berdaya. Sudahi apa yang membuat kamu di sini tersiksa dan menderita. Ya. Kamu yang mungkin kehilangan orang yang terkasih, kehilangan yang tersayang, pergi untuk selamanya, jangan jadikan kepergian mereka akhir dari hidupnya kamu. Enggak, ini adalah awal kamu. Awal kamu yang harus terbiasa tanpa mereka. Mereka boleh pergi dari kehidupan kamu, mereka boleh pergi dari sisinya kamu, tetapi mereka akan selalu ada di dalam hatinya kamu. Ingat, mereka tidak akan pernah meninggalkan kamu. Mereka selalu menempati posisi yang ternyaman di dalam hatinya kamu. Dan di sini ada the high priestess, ya, karena kamu bisa, ya, memberikan sesuatu hal yang luar biasa untuk orang-orang yang ada di sekitar kamu. Rasa kepedulian kamu membuat mereka nyaman. Terkadang di sini kamu sering dimanfaatkan karena ya mungkin kebaikan hati kamu, karena mungkin di sini kamu mampu membuat mereka nyaman. Kepedulian kamu yang luar biasa membuat mereka semakin semena-mena. Jadi kamu harus lebih meningkatkan, ya, sisi yang berbeda dari diri kamu. Ya, kamu adalah seseorang yang mampu memberikan sesuatu hal terhadap siapapun. Apalagi kamu orangnya gak tegaan, ya kan? Gak enakan kamu inilah yang membuat mereka nyaman. Maka kamu sering dimanfaatkan. Dari sinilah kamu harus belajar menjadi diri kamu sendiri, menjadi seseorang yang lebih berani, lebih bijak dalam bersikap, lebih bisa memberikan segala sesuatu hal untuk diri kamu sendiri, ya kan? Santai aja. Ya, dalam melakukan satu perubahan atau menciptakan perubahan, ya kamu santai aja, jangan terlalu terburu-buru, jangan juga langsung tergesa-gesa menciptakan perubahan. Ya, santai, ya kamu akan merasakan itu semua. Dan kita lihat untuk di kartu pertama ada Guides, di kartu keduanya ada Just for Fun, dan di kartu ketiganya ada Be Gentle. Kita akan lihat apa yang terbaca dari ketiga kartu Oracle Cards ini. Dimana untuk di kartu pertamanya aku seperti lebih ngelihatnya kamu orangnya tidak mudah tergoda,
ya kan? Kamu tidak mudah seperti menghadirkan orang baru di dalam kehidupan kamu, ya, karena masih ada rasa trauma, ketakutan, ya kan? Walaupun sudah berlarut, walaupun sudah lama kejadian itu, tetapi masih membekas di dalam dirinya kamu. Jadi di sini sepertinya memang dalam waktu dekat ada seseorang yang akan hadir di dalam kehidupan kamu. Ada tamu yang tidak pernah kamu sangka-sangka dan tidak pernah kamu duga-duga. Seseorang yang akan segera mengunjungi kamu, ya kan, mencoba untuk mendekati kamu, mencoba untuk masuk di dalam kehidupan kamu. Ya tidak masalah untuk kamu mencoba untuk membuka pintu hati kamu, mencoba untuk ngejalani hubungan yang barunya di sini, ya kan. Bukan hanya untuk senang-senang, tetapi hanya untuk membuat kamu lebih ngerasa nyaman. Jadi kamu jangan ngerasa kehadiran seseorang ini membawa dampak buruk di dalam kehidupan kamu. Coba lebih ke arah positif berpikirnya. Jangan penuh dengan ketakutan-ketakutan, karena ketakutan inilah yang selama ini membuat kamu sulit ya untuk dibersamai dengan energi yang baru. Jangan terlalu serius dalam menjalani hidup. Lebih santai, nikmatin, enjoy, relax, ya kan? Dan kamu harus duduk manis saja. Ya, lihatlah kenyataan yang terjadi, ya kan, karma-karma buruk yang terjadi terhadap mereka-mereka yang mungkin dulunya selalu membuat hal-hal buruk di dalam hidupnya kamu, ya kan. Dan saat ini kamu akan merasakan adanya suatu karma baik untuk diri kamu. Yakinkan bahwa semesta sudah mempersiapkan hal-hal yang sangat besar untuk diri kamu. Dan kita coba lihat ya di kartu terakhirnya, be gentle, ya kan, kamu akan lebih berani, kamu tidak akan takut lagi untuk menghadapi siapapun. Kamu akan lebih seperti menghadapi mereka tidak harus dengan kekerasan, kamu harus lebih bisa lembut. Jadilah lembut dengan versinya kamu, tetapi jangan terlalu kemayu juga di sini ya. Ambil langkah mundur jika perlu, ya kan. Jika memang di sini kamu perlu seperti menyusun strategi, menyusun tahapan-tahapan. Setelah kamu mampu, setelah kamu siap, barulah kamu melangkah, barulah kamu melakukan sesuatu hal yang lebih maju lagi, ya. Kamu bisa melakukan segala sesuatunya dengan keyakinan penuh, dengan kepercayaan penuh. Dan di sini kamu sangat mendapatkan dukungan dari orang-orang yang sayang, yang sangat peduli, yang sangat luar biasa terhadap dirinya kamu. Oke ya, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih, bye bye.